Di masa depan pertempuran modern, senjata tak selalu berbentuk peluru. Kadang, senjata itu melayang diam-diam di udara, nyaris tak terlihat namun mampu membuka seluruh posisi lawan. Kini, TNI Angkatan Darat sedang mengincar satu teknologi baru, sebuah drone ringan dan lincah tapi mematikan secara informasi. Namanya drone Harpia, buatan Brasil. Kecil tapi canggih, ringkas tapi bisa melihat sinyal musuh hingga ke pelosok. Apakah ini drone yang akan mengubah wajah tempur TNI Angkatan Darat di lapangan? Konteks dan kebutuhan drone TNI Angkatan Darat. Di medan perang modern, penguasaan informasi lebih menentukan dari sekadar jumlah pasukan. Karena musuh tidak selalu datang berbaris, kadang mereka bersembunyi di balik hutan, di balik lembah, atau bahkan di balik sinyal komunikasi yang tak terlihat. Itulah sebabnya drone taktis menjadi kebutuhan utama pasukan darat. Dan TNI Angkatan Darat yang selama ini mengandalkan kekuatan infanteri dan artileri kini bergerak cepat. Kita sudah melihat penggunaan drone buatan dalam negeri seperti Raja Wali 330 hingga pengoperasian drone mini Black Hornet untuk patroli urban. Namun, kini dibutuhkan sesuatu yang lebih jauh, lebih lama di udara, dan lebih canggih dalam menyadap informasi. Di titik inilah nama Harpia mulai disebut. Profil teknis drone Harpia. Drone Harpia dikembangkan oleh Atec Brasil, perusahaan pertahanan yang berfokus pada UAV dan intelijen medan. Dengan berat hanya 23 kg dan bentang sayap sekitar 4 meter, Harpia dapat diluncurkan dari katapel ringan tanpa perlu landasan, tanpa kru besar. Sekali mengudara, drone ini mampu terbang hingga 12 jam dengan kecepatan jelajah sekitar 100 sampai 150 km per jam dan tinggi maksimum 5.000 meter. Jarak operasionalnya pun mengesankan, bisa menjangkau hingga 200 km dari titik kontrol. Tapi yang membuat Harpia begitu menarik bukan hanya daya terbangnya, melainkan sistem sensor canggih yang dibawanya. Kamera EOIR dengan zoom optik 30 kali, sensor thermal untuk malam hari, laser range finder, dan yang paling mengesankan, modul SIGINT untuk menyadap sinyal radio, VHF, UHF, bahkan mendeteksi dan melacak sinyal ponsel. Artinya, Harpia tidak hanya melihat, ia mendengar dan mengenali siapa yang ada di bawahnya. Fitur unik untuk operasi TNI Angkatan Darat. Tak seperti drone besar yang rumit, Harpia dirancang portable dan serbaguna. Cocok untuk TNI Angkatan Darat yang harus beroperasi di hutan, pegunungan, hingga perbatasan terpencil. Drone ini diluncurkan dengan katapel kecil, bisa dari tanah, truk, atau bahkan dari atas bukit. Setelah misi selesai, Harpia turun menggunakan parasut dan airbag, memastikan pendaratan aman tanpa kerusakan. Lebih dari itu, Harpia juga bisa memancarkan sinyal komunikasi balik ke prajurit di darat. Dalam operasi tempur, ini memungkinkan pasukan memantau wilayah yang akan dimasuki tanpa harus melangkah duluan. Inilah kekuatan mata di langit yang membuat artileri lebih presisi dan membuat pasukan infanteri bergerak dengan penuh perhitungan. Kunjungan resmi TNI Angkatan Darat ke Brasil. Pada pertengahan Juli 2025, TNI Angkatan Darat melakukan langkah besar. Delegasi resmi yang dipimpin langsung oleh Maijen Agus Hadi Waluyo, Komandan Pusenarmed, berangkat ke Brasil dan mengunjungi langsung pabrik Atec. Delegasi TNI Angkatan Darat tidak hanya meninjau, tapi menyaksikan sendiri uji terbang Harpia, menilai kualitas produksinya, dan berdiskusi soal transfer teknologi. Dalam pernyataan resminya, TNI Angkatan Darat menyebut Harpia adalah salah satu kandidat kuat UAV taktis masa depan TNI Angkatan Darat. Cocok untuk misi pengintaian, koreksi tembakan artileri, dan mendukung operasi khusus. Itu bukan sekadar komentar, itu adalah sinyal bahwa drone ini sedang disiapkan untuk masuk barisan alutsista Indonesia.
Geopolitik dan strategi. Pergeseran geopolitik di kawasan membuat Indonesia perlu meningkatkan kewaspadaan. Dari perbatasan Papua, infiltrasi KKB bersenjata, hingga ketegangan di Laut Natuna dan Kalimantan Utara. Disinilah Harpia jadi relevan. Drone kecil tapi bermata tajam seperti ini sangat cocok untuk wilayah yang tak bisa dijangkau radar atau patroli biasa. Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto, sudah menekankan pentingnya UAP dalam menjaga keselamatan prajurit. Lewat drone, pasukan tidak harus terjun membabi buta ke wilayah rawan. Mereka bisa memetakan, mengintai, dan menyerang dengan akurasi maksimal. Peluang pengadaan dan tantangan. Saat ini belum ada pernyataan resmi tentang pembelian Harpia. Namun berdasarkan dokumen anggaran, TNI Angkatan Darat telah menyiapkan dana sekitar 50 miliar rupiah untuk pengadaan drone kelas Direct Finder. Apakah Harpia yang akan dipilih? Kita belum tahu. Tapi indikasinya sangat kuat. Di sisi lain, drone ini tentu akan bersaing dengan beberapa opsi lain, dari drone Turki, Cina, bahkan buatan dalam negeri. Namun keunggulan Harpia terletak pada kemampuan pengintaian sinyal, portabilitas, dan rekam jejaknya yang sudah digunakan militer Brasil. Jika pemerintah bisa mengunci kerjasama, mungkin Indonesia bukan hanya pembeli, tapi bisa ikut memproduksi atau mengintegrasikan teknologinya secara mandiri. Drone Harpia bukan drone terbesar, bukan pula yang paling terkenal, tapi ia bisa jadi yang paling berpengaruh jika benar-benar masuk ke tangan pasukan terdepan TNI Angkatan Darat. Di medan pertempuran modern, yang menang bukan yang paling kuat, tapi yang paling dulu melihat dan paling dulu tahu di mana musuh berada. Pertanyaannya sekarang, apakah Harpia akan terbang di langit Indonesia? Atau adakah pesaing lain yang lebih layak?